Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi pertidaksamaan di mata kuliah Matematika 1 gitu ya. Nah, jadi yang pertama pada slide presentasi yang saya telah bagikan itu yang dibahas itu adalah sistem bilangan. Jadi itu bisa dibaca-baca ya. Nah, jadi untuk sistem bilangan ini ada yang dinamakan himpunan bilangan asli yang ditulis dengan notasi N. Itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ada di slide kelima. Nah, kemudian himpunan bilangan bulat itu ditulis dengan notasi Z. Itu dimulai dari bilangan negatif bilangan negatif ke 0 dan bilangan positif. Nah, kemudian yang ketiga itu ada himpunan bilangan rasional. Itu ditulis dengan notasi Q, di mana Q itu sama dengan P per Q dan Q itu tidak sama dengan 0, dan P adalah bulat dan Q adalah bilangan asli gitu ya. Nah, jadi bilangan rasional itu selalu bersifat mempunyai bentuk desimal berulang gitu ya. Nah, selanjutnya di situ bisa kalian baca-baca lagi tentang himpunan bilangan irasional, lalu himpunan bilangan real, lalu garis bilangan, itu ada bilangan negatif, ada bilangan positif, kemudian pertidaksamaan gitu ya. Jadi ada pertidaksamaan. Nah, kemudian ada sistem bilangan yang digambarkan di garis bilangan gitu ya. Nah, jadi dia ada selang sebagai himpunan titik dan ada gambar selang pada garis bilangan. Nah, nanti untuk menggambarkan materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan itu bisa kita himpunan penyelesaiannya bisa kita gambarkan ke garis bilangan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya di slide ke-8 itu kita masuk ke pertidaksamaan gitu ya. Nah, jadi kalau ada persamaan, ada pertidaksamaan gitu kan di dalam matematika. Nah, untuk pertidaksamaan sendiri dia itu menggunakan tanda-tanda seperti ini ya. Nah, ini adalah tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Ini adalah merupakan tanda-tanda pertidaksamaan gitu ya. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, selanjutnya untuk kalau dia tandanya sama dengan berarti itu adalah sistem persamaan gitu kan. Jadi kalau ini 3x ditambah 4 sama dengan 0 itu maka dikatakan persamaan. Nah, tapi kalau dia tandanya itu lebih besar sama dengan, atau lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil, maka itu adalah merupakan suatu pertidaksamaan gitu ya. Nah, selanjutnya dari pertidaksamaan ini maka nanti kita ingin menentukan semua himpunan bilangan X, karena di sini ada X kan gitu ya. Himpunan X yang memenuhi ketidaksamaan tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya misal di sini ada contoh soal. Itu nomor 1, 3x lebih besar sama dengan 4 gitu ya. Maka berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini gitu kan. Berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, maka bisa kita selesaikan dengan cara matematikanya gitu ya. Nah, jadi ini kalau seperti ini maka supaya kita dapat nilai X ini berarti kan ruas kiri ini harus dibagi 3 gitu kan. Kalau ini dibagi 3 berarti kan 3 dibagi 3 itu 1 gitu ya. Nah, kalau ruas kiri dibagi 3 maka ruas kanan harus juga seimbang, harus juga dibagi 3. Maka ini dibagi 3. Nah, ini dibagi 3 1 maka ini hilang jadi X. Maka didapatlah X itu nilainya lebih besar sama dengan 4/3 gitu kan. Nah, jadi kalau kita gambarkan ke garis bilangan, maka di sini ada garis bilangan ini ya. Nah, 4/3 itu ada di sini gitu kan. Ada di sini ya. Misal ini 4/3
3 gitu ya. Nah kalau dia lebih besar dari, berarti dia ke arah kanan gini kan. Nah jadi di sebelah sini itu semua adalah lebih besar dari 4/3 gitu. Jadi ini merupakan himpunan penyelesaiannya gitu ya. Nah maka di sini bisa dituliskan HP himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini itu adalah X, di mana X lebih besar sama dengan 4/3 gitu ya, di mana X elemen bilangan real. Atau boleh juga ditulis seperti ini, kurung buka. Nah jadi ini merupakan kurung buka gitu ya, kurung tutup ya, ini kurung tutup karena ini ada tanda sama dengan, maka ini kurungnya tutup kurawal. Kurung tutup artinya ini bulatnya penuh, kurung tutup, maka ini bisa kita tulis kurung tutup 4/3 koma. Nah kesini semua itu adalah nilai yang lebih besar dari 4/3, berarti kesini itu adalah plus tak hingga, sampai plus tak hingga gitu ya. Jadi ini koma plus tak hingga, ini kurung buka gitu. Nah begitu ya penyelesaian penulisan untuk himpunan penyelesaiannya. Nah selanjutnya misalnya yang kedua, ini contohnya pertidaksamaannya 4x dikurang 7 lebih kecil dari 3x ditambah 5 gitu ya. Maka ini sama seperti tadi, yang kita cari itu adalah penyelesaian dari himpunan-himpunan X yang memenuhi pertidaksamaan ini gitu kan. Nah maka ini caranya berarti supaya ini jadi 4x aja, berarti ini harus kita tambahkan dengan 7 gitu kan, positif 7 di sebelah kiri gitu. Nah atau cepatnya ini tadi 7 ya, atau cepatnya ini pindah ke sini, jadi ini positif 7 gitu kan, positif 7. Nah ini pindah ke mari 3x pindah ke kiri gitu, maka jadi ini 4x dikurang 3x jadi negatif gitu kan, 7 jadi positif ke sana, kurang 5 ditambah 7, maka 4 dikurang 3 itu 1 atau x gitu kan, kurang dari 7 ditambah 5 12, maka x himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 12. Kalau kita gambarkan ke garis bilangan maka bentuknya seperti ini. Ini kita tulis 12. Nah, di sini kita lihat dia tidak ada tanda sama dengan, dia hanya kurang dari. Kurang dari berarti kalau kurang dari dia ke kiri yang kita ambil, gitu kan. Nah, inilah himpunan penyelesaian. Nah, 12-nya itu ikut nggak? 12-nya itu tidak ikut karena di sini kurang dari. Jadi yang himpunan penyelesaiannya itu yang kurang dari 12. Misalnya 19,99 sekian. 11,2, 11,3. Nah, yang kurang dari 12 itu merupakan himpunan penyelesaiannya. 12 sendiri ikut nggak? 12 sendiri nggak ikut gitu. Beda sama yang 4/3 tadi. Ini 4/3 ini kan ada tanda sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang lebih besar dari 4/3 dan 4/3 itu sendiri batasnya gitu ya. Nah sedangkan untuk yang nomor 2 ini 12 itu tidak merupakan himpunan penyelesaian, maka kalau kita gambarkan bentuknya bisa kita tulis ini sebagai kurung terbuka gitu ya. Ini kurung terbuka. Nah kesini adalah negatif tak hingga gitu. Nah, maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya HP itu sama dengan X, di mana X ini kurang dari 12 gitu kan, di mana X elemen bilangan real. Nah atau bisa kita tulis lagi bentuknya ini dari sini kan, dari sini kita mulai, ini adalah buka kurung terbuka negatif tak hingga, 12 kurung terbuka lagi gitu. Nah jadi bisa kita tuliskan bentuk seperti ini. Kalau ini tadi kurungnya tertutup artinya 4/3 ikut. Nah kalau ini 12-nya terbuka artinya 12 bukan merupakan himpunan penyelesaian, tapi yang
kurang dari 12 lah yang merupakan himpunan penyelesaian gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi contoh yang lain gitu ya. Nah, contoh ini X dikurang 2 dibagi X ditambah 4 kurang dari 2. Nah, ini berapa himpunan penyelesaian X gitu ya yang memenuhi pertidaksamaan ini gitu ya. Nah, makanya bisa kita selesaikan. Nah, kalau seperti ini berarti supaya di sebelah kiri 0 berarti 2 bisa kita pindahkan ke kiri. Maka ini X dikurang 2 dibagi X ditambah 4 dikurang 2 kurang dari 0 gitu kan. Kurang dari 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka ini kita selesaikan dengan apa? Menyamakan penyebut gitu kan. Menyamakan penyebut, maka ini penyebutnya X ditambah 4, maka di atas X dikurang 2, 2 dikali ini X ditambah 4 gitu ya. Ini waktu SD ya. Nah, jadi ini artinya kalau ini dibagi ini, dia itu tinggal 2 gitu kan. Nah, ini kurang dari 0 gitu. Maka ini kita selesaikan X dikurang 2. Ini adalah perkalian gitu kan. Berarti ini dikali ke dalam dikurang 2X min 2 dikali 4 gitu kan. Selanjutnya min 2 dikali 4 itu adalah minus 8 dibagi X ditambah 4 kurang dari 0 gitu ya. Nah, selanjutnya yang X kita dekatkan gitu. Maka ini X dikurang 2X dikurang 2 dikurang 8 dibagi X ditambah 4 kurang dari 0 gitu kan. Maka ini X dikurang 2X itu adalah minus X min 2 dikurang 8 minus 10 gitu ya. Minus 10 dibagi X ditambah 4 kurang dari 0 gitu. Nah, selanjutnya ini kan minus ya X nya, ini minus 10. Nah, ini supaya gampang kita kalikan dengan negatif gitu kan. Nah, jadi di sebelah sini ini kita kali negatif. Nah, maka kalau ini kita kali negatif, ini kan berubah jadi positif ya. Ini jadi X, ini dikali kan, kali ke dalam, ini jadi X, ini jadi positif 10. Nah, kalau dia kita kalikan negatif, maka tandanya ini akan berubah jadi tanda positif gitu ya. Maka ini lanjutannya saya tulis, maka di sini dapat ditulis X ditambah 10 per ya per X ditambah 4 kurang dari lebih dari, ini berubah jadi ya. Jadi tadi kurang dari jadi lebih dari 0. Nah, maka dari sini dapatlah nilai-nilai X gitu kan. Nah, yang pertama ini X sama dengan minus 10. Nah, yang kedua ini X1. Kemudian X2 ini ada X sama dengan minus 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yang mana gitu. Nah, ini kita gambarkan dulu ke garis bilangan supaya kita dapat himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kalau kita gambarkan ke garis bilangan, maka X1-nya bisa kita gambarkan yang lebih kecil ini adalah minus 10 gitu kan. Nah, kemudian di atasnya minus 4 gitu. Nah, sekarang kita mau cari mana-mana aja nilai himpunan penyelesaiannya gitu ya. Jadi kita bisa coba gitu ya. Jadi kita bisa uji coba. Nah, kita ambil dari yang paling ujung aja gitu ya. Jadi di atas minus 4 di sini ada 0 gitu kan. Jadi kita ambil angka 0 gitu. Nah, jadi kita ambil angka 0, coba gitu ya. Coba. Nah, ini ambil angka 0, 0. 0 ini masukkan ke X, ke ini, ke pertidaksamaan ini. Nah, masukkan ke sini, X gantikan 0. Berarti ini nilainya plus 10 itu positif gitu kan. Kemudian X masukkan lagi ke X ini, 0 masukkan ke X ini. Ini maka nilainya 0 ditambah 4. 4 positif, maka ini positif dibagi positif itu hasilnya pasti positif gitu kan. Maka di sebelah sini itu pasti bernilai positif.
Nah, selanjutnya ini pasti berulang gitu ya. Ini pasti berulang. Maka ini kalau di sini positif, berulang dia negatif kemudian positif. Gitu ya. Nah, kalau kalian mau coba lagi, ambil angka di antara minus 10 sama minus 4. Misalnya kalian ambil minus 5, minus 3 atau minus 1 gitu ya. Nah, kalian masukkan ke sini gitu ya, ke pertidaksamaan ini, itu pasti nilainya negatif gitu ya. Coba kita coba ya, misal saya ambil minus 1 yang gampang ya di sini. Minus 1 masukkan ke sini, minus 1, maka dia minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 di sini ya. Maka di sini kita ambil minus 5 misalnya kan. Minus 5, kita coba minus 5. Minus 5 masukkan ke sini, minus 5 masukkan ke sini, maka 10 dikurang 5 itu 5, positif gitu kan. Dibagi masukkan minus 5 di sini, minus 5 ditambah 4, ini berarti minus 1, ini negatif gitu kan. Maka positif dibagi negatif itu negatif, ini pasti negatif. Nah, ini berulang kan, positif negatif, ini pasti positif lagi. Kalau kalian ambil di atasnya minus 10 ini, yang kurang dari minus 10, misal minus 11, kalian masukkan ke pertidaksamaan ini, pasti nilainya positif di sebelah sini gitu. Nah, maka yang mana yang kita ambil sebagai himpunan penyelesaiannya? Nah, soalnya itu pada pertidaksamaan terakhir ini kita dapat yang diminta itu adalah lebih besar dari 0 gitu kan. Maka yang lebih besar itu adalah nilai positif. Maka yang kita ambil adalah yang bagian positif. Yang positif itu yang mana? Yang ini positif ke sini. Nah, kemudian yang mana? Yang ini positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini, garis panah ini ya. Inilah merupakan himpunan penyelesaiannya yang diarsir. Nah, minus 4 dan minus 10 ikut nggak? Enggak, karena di sini tidak ada tanda sama dengan gitu kan. Tidak ada tanda sama dengan. Maka minus 4 dan minus 10-nya ini enggak ikut. Tapi yang diambil adalah yang lebih besar dari minus 4 ke kanan. Ini. Misal dia berapa? Min 3,9 sekian gitu kan. Nah, sama ini yang di bawah minus 10, yang kurang dari minus 10, itulah himpunan penyelesaiannya. Minus 10-nya enggak ikut, maka kalau dikasih tanda kurang, ini adalah kurung terbuka bentuknya. Maka kalau kita tuliskan ke himpunan penyelesaian, itu bentuknya menjadi ini ya, X di mana? X gitu kan, X kurang dari minus 10 gitu. Kesini kan kurang dari X kurang dari minus 10 gitu ya. Oke. Atau ini saya tulis ya, atau X lebih besar dari minus 4. X lebih besar dari minus 4. Atau kalau kita tuliskan bisa juga bentuknya seperti ini. Dari sini ke sini adalah negatif tak hingga gitu kan. Atau bisa saya tulis lagi bentuknya kurung terbuka ya. Dari sini adalah negatif tak hingga koma sampai minus 10. Ini kurung terbuka lagi gitu kan. Nah, kemudian ini sambung ya ke bawah. Ini kemudian ini dari sini adalah minus 4, ke sebelah sini adalah positif tak hingga, plus tak hingga. Ini kurung terbuka. Nah, bisa dituliskan seperti ini, bentuk seperti ini. Nah, itu bisa kalian lihat pada slide ke 10 gitu ya, contoh soalnya. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 2 ya. Nah, ini saya hapus dulu. Kita masuk ke soal nomor 2.
Oke. Oke. Nah, kemudian yang nomor 2 contohnya. Contohnya itu 3x kuadrat ya, 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2. 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 dibagi 4x ditambah 5 lebih besar sama dengan 0. Ini kan. Nah, maka ini kalau ditanya berapa himpunan X yang memenuhi pertidaksamaan ini, gitu kan soalnya. Nah, maka ini kalau dia bentuknya kuadrat gini berarti untuk mencari X bisa kita faktorkan, gitu kan. Kita faktorkan, makanya bisa kita tuliskan 3X ditambah 1 dikali X dikurang 2 dibagi 4x ditambah 5. Atau kalau mau pakai rumus matematika itu ada kan yang min B plus minus x1 x2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Itu udah kalian pelajari waktu SMA gitu kan. Nah, jadi kalian bisa mencari nilai X ini, nilai X dari persamaan ini, 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 pakai rumus itu tadi ya. Nah, selanjutnya ini lebih besar sama dengan 0. Nah, maka dari sini kita dapatkan nilai-nilai X gitu kan. Ada 3 gitu kan. Ini yang pertama X1, kemudian ini X2, kemudian yang ini X3 gitu kan. Maka dari sini kita dapat X1 itu sama dengan apa? X1 sama dengan minus 1/3 gitu kan. Karena ini 3X sama dengan 1, maka 3X sama dengan minus 1, maka X sama dengan min 1/3. Bisa ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, X2 itu nilainya ini, X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Yang ketiga ini adalah X sama dengan minus 5/4. Nah, itu penyelesaiannya. Gitu kan. Nah, sekarang kita mau lihat yang mana aja yang himpunan penyelesaiannya dari X ini gitu kan. Di garis bilangan. Nah, maka kita tuliskan dari yang paling kecil dulu di ujung, antara min 1/3 sama minus 5/4 itu yang paling kecil adalah minus 5/4 gitu kan. Minus 5/4 itu sekitar 1, sekian ya. Nah, kalau minus 1/3 itu berarti 0, gitu kan. Nah, maka di sini yang di ujung adalah minus 5/4. Nah, kemudian ini adalah minus 1/3. Nah, kemudian yang paling ujung itu 2. Gitu kan. Nah, selanjutnya kita lihat. Kita uji coba lagi gitu kan. Nah, kita ambil yang paling ujung aja. Nah, di atas 2 itu bisa kita ambil angka 0 gitu ya. Coba lagi. Angka 0. Nah, angka 0 ini masukkan ke pertidaksamaan ini gitu kan. Nah, maka ini 3 dikali 0 ditambah 1 itu hasilnya 4 positif kan. Positif. Nah, kemudian kita masukkan lagi 0 di sini, maka itu minus 2 itu negatif. Nah, kemudian 0 masukkan ke sini itu hasilnya positif ya, 5 positif. Maka positif dikali negatif itu negatif, negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. Gitu kan. Maka di sebelah sini negatif. Nah, karena ini pangkat 1 semua, ini pasti nilainya berulang. Jadi kalau di sini negatif, di sini itu pasti positif. Gitu kan. Kemudian di sini negatif, di sini positif gitu ya. Oke. Benar ya. Nah, selanjutnya yang mana himpunan penyelesaiannya yang diambil itu adalah yang nilainya lebih besar gitu kan. Yang diambil itu adalah nilainya yang lebih besar. Yang lebih besar yang diminta itu yang lebih besar dari sama dengan, maka yang diambil yang positif ini. Maka yang diambil itu adalah yang positif gitu ya. Oke, ini ada yang salah nggak nih? X sama dengan
min 1/3 2 0 0 1 dikali negatif dibagi negatif positif negatif positif ya. 4x ditambah 5. Oke, minus 5/4. Nah, ini berarti yang diambil yang positif karena yang diminta lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini coba kita lihat ya, 3x berarti 3x kuadrat. X dikurang lebih besar sama dengan 0. Maka ini 3x 1/3 2 5/4. Kita ambil nilai, oh salah ya, maaf ya. Oke, nah ini yang di atas 2 ini bukan 0 gitu kan. Di atas 2 itu ada, misal kita ambil nilai 3 gitu ya. Salah ini saya, bukan 0, maaf ya. Pantas ini tadi kok ada yang salah. Nah, coba dari ujung, boleh kita coba dari ujung, maaf sorry. Kita ambil nih angka 3, di atas 2 itu 3 misal. Kita ambil angka 3. Nah, 3, boleh 3, boleh 4, boleh 5, ini terserah, boleh berapa aja angkanya gitu ya. Nah, 3 kita masukkan ke sini, X, berarti X ini kita gantikan 3. Maka 3 dikali 3, 9, ini positif. Nah, kemudian 3 kita masukkan ke sini, 3 dikurang 2, 1, itu positif juga. Nah, kemudian masukkan ke sini 4 kali 3 12 ditambah 5 17. Ini positif juga. Maka positif hasilnya adalah positif. Maka di ujung sini itu nilainya positif. Nah, selanjutnya dia pasti akan berulang karena dia pangkatnya 1 gitu ya. Jadi ini positif negatif gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, maka yang diambil itu adalah yang diminta itu adalah yang lebih besar sama dengan. Maka yang lebih besar sama dengan itu adalah yang positif. Nah, jadi yang kita ambil ini adalah yang nilai-nilai positif yang diarsir gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan ke himpunan penyelesaian gitu ya. Nah, jadi di sini ini karena ini ada tanda sama dengan, maka yang ini, yang bagian yang atas ini ya, pembilang ini itu bulatnya tertutup gitu ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini bulatnya terbuka, nggak boleh tertutup, karena artinya kalau kita masukkan nilai X-nya itu, kita masukkan ini di sini nilai X-nya minus 5/4, ini pasti nanti hasilnya tak terdefinisi gitu ya. Jadi minus 5/4-nya ini tidak boleh ikut gitu dalam himpunan penyelesaian gitu ya. Nah, jadi untuk 5/4-nya ini dia yang bagian penyebutnya ini tidak merupakan himpunan penyelesaian, tapi himpunan penyelesaiannya itu dari minus 5/4 sampai ke minus 1/3. Nah, minus 1/3-nya ini ikut gitu ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk kurung, ini kurungnya terbuka seperti ini tertutup. Nah, kemudian ini tertutup, ini terbuka gitu ya. Oke, ini terbuka. Nah, maka selanjutnya kita tulis, ini bisa kita tulis ke himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita tulis ini bentuknya berarti ini ya, X, di mana X ini di antara min 1/3 gitu kan, di antara kurang dari di sini ya, min 1/3 gitu ya, kurang dari sama dengan, karena ini tadi bulatnya tertutup. Nah, yang di sebelah sini adalah
kurang dari 5/4, atau X lebih besar dari minus 5/4 gitu kan. Nah ini dia tandanya kurang dari aja, tidak pakai sama dengan, karena minus 5/4 itu bukan himpunan penyelesaian, jadi bisa ditulis seperti ini gitu kan, atau X lebih besar dari, X lebih besar sama dengan nih, sebelah sini tuh lebih besar dari 2 kan, X lebih besar sama dengan 2 ini ya, atau bisa ditulis seperti ini, dimana X himpunan bilangan real gitu ya, dimana nah dimana X himpunan bilangan real, atau bisa ditulis juga ini bentuknya jadi kurung terbuka minus 5/4, minus 1/3 kurung tertutup ini, atau kurung terbuka 2, kesini itu adalah plus tak hingga, positif tak hingga, seperti ini ya. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ini kalian bisa lihat juga di contoh pada slide nomor 10 gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke contoh, bentuk contoh lain. Oke. Nah, contohnya yang ke 5 ya. Yang kelima itu contohnya misal (3x) 2x ya. 2x dikurang 4 kurang dari sama dengan 6 dikurang 7 x kurang dari sama dengan 3x ditambah 6 gini ya. Nah maka berapa himpunan penyelesaian X yang memenuhi pertidaksamaan pada soal tersebut. Nah maka di sini kalau bentuknya seperti ini berarti kita bagi 2 ya. Ini bisa kita bagi 2 penyelesaiannya. Yang pertama itu ini. Nih. Yang kedua itu ini. Nah ini ya. Nah maka ini bisa kita tulis, kita selesaikan yang bagian pertama ini. Nah ini bisa kita tulis 2x dikurang 4 kurang dari sama dengan 6 dikurang 7. Ini yang pertama gitu kan. Nah kemudian selanjutnya ini nanti yang di sebelah sini ini bisa kita juga selesaikan untuk yang kedua. Nanti akhirnya adalah kita ambil irisannya gitu ya, irisan dari penyelesaian kedua pertidaksamaan ini. Nah di sini yang kedua itu 6 dikurang 7x kurang dari sama dengan 3x ditambah 6 gitu ya. Nah maka ini kalau kita selesaikan nilai x nya adalah ini kurang 7x ya, 6 dikurang 7x, 2x dikurang 4 ya. Oke. Maka ini kalau kita selesaikan minus 7x pindah ke kiri berarti ini 9x kurang dari sama dengan minus 4 pindah ke kanan berarti ini adalah positif 10 begitu kan. Maka di sini x kurang dari sama dengan 10/9 gitu ya. Nah ini yang pertama, penyelesaian untuk yang pertama gitu ya. Nah kemudian yang kedua ini 3x pindah ke sini jadi negatif, jadi ini negatif 10x kurang dari 6x, 6 pindah ke sini jadi negatif 0 ya, negatif 0 gitu ya. Maka ini didapatlah x itu lebih besar sama dengan 0 per negatif 10 berarti 0. Ini tadi kan ini kalau dia negatif supaya positif berarti ini tandanya jadi berubah, x lebih besar sama dengan 0
Nah, jadi penyelesaiannya yang pertama ini, yang kedua ini gitu ya. Nah, jadi kalau ini yang pertama ini kita gambarkan ke garis bilangan, bentuknya adalah, jadi bisa kita tulis di sini adalah 10/9. 10/9. Nah, yang diminta itu ini kurang dari sama dengan 10/9, berarti dia ke kiri gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ke kiri. Yang kurang dari. Nah, 10/9 ikut nggak? Ikut, karena ini ada tanda sama dengan, berarti dia ini bulatnya tertutup, atau kurungnya ini adalah kurung tertutup seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua ini, kalau kita gambarkan ke garis bilangan, ini ada di misal nih 0 gitu kan. Yang diminta adalah yang lebih besar dari sama dengan. Yang lebih besar dari sama dengan itu berarti ke kanan seperti ini. Maka inilah himpunan penyelesaiannya gitu kan. Ini adalah himpunan penyelesaian yang kedua, bagian kedua. Nah, 0 ikut nggak? 0 ikut juga, karena dia ada tanda sama dengan, maka ini kurungnya tertutup. Kalau kita tulis dia bentuknya kurung tertutup gitu kan. Nah, maka kalau ini kita gabung untuk penyelesaian kedua ini, maka ini bisa kita gabung di satu garis bilangan. Kedua ini digabung ke satu garis bilangan gitu kan. Maka 10/9 itu berarti dia di sebelah kanan kan. Ini lebih besar daripada 0 gitu kan. 10/9 berarti 1, sekian. Maka di sini kita tulis 0, di sini 10/9. Nah, yang pertama ini kita gambarkan penyelesaiannya ini ke kiri, berarti ini bisa saya gambarkan ke kiri gitu kan. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang pertama. Kemudian kemudian yang kedua itu ke kanan, maka ini dia ke kanan. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ini. Nah, yang beririsan itu yang mana? Yang beririsan itu di tengah-tengah sini gitu kan. Nah, jadi di tengah-tengah sini merupakan himpunan dari penyelesaian kedua pertidaksamaan ini. Maka inilah yang kita ambil gitu ya. Nah, tadi ini bulatnya tertutup ya, berarti ini kita tutup bulatnya. Ini bulatnya tertutup. Nah, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis HP himpunan penyelesaian itu adalah X di mana? X di tengah ya. Ini bisa kita tulis X di tengah kurang dari sama dengan, karena ini tertutup 10/9, kurang dari sama dengan ini 0 gitu, dimana X elemen bilangan real gitu kan. Nah, selanjutnya ini bisa juga kita tulis bentuknya ini terbuka, ini tertutup, ini tertutup, berarti tertutup 0,10/9 tertutup. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Inilah himpunan penyelesaian untuk bentuk pertidaksamaan ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya misal contoh lagi, satu lagi ya. Nah, satu contoh lagi, selanjutnya kalian mengerjakan tugas yang saya berikan nanti. Contoh terakhir ya, misal untuk pangkat yang lebih dari 2. Misal itu di soal pada slide 11 nomor 2, soal nomor 2 itu ya. Jadi X pangkat 3 dikali contoh X pangkat 3 dikali X ditambah 1 kuadrat dikali 4 dikurang X pangkat 3 dibagi 5 ditambah 8 X kurang dari 0. Nah, ini maka berapa himpunan dari X yang memenuhi pertidaksamaan berikut gitu kan. Nah, jadi untuk ini caranya adalah ini berarti kita lihat
Ini X-nya itu ada berapa? Ada 3 gitu kan. Yang pertama ini ada di sini X pangkat 3. Berarti ini bisa kita tulis untuk yang ini. Penyelesaiannya X1 sama dengan 0 gitu kan. X1 sama dengan 0. Kemudian X2 sama dengan 0 lagi. Kemudian X3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian yang bagian kedua ini itu X-nya ada pangkat 2 gitu kan. X-nya 2. X pangkat satunya itu 2 kali. Maka di sini bisa kita tulis X4 itu sama dengan, ini kan nilainya X sama dengan min 1 gitu kan. Maka X4 sama dengan min 1, X5 2 kali itu min 1. Nah, kemudian selanjutnya ini bagian yang ini itu ada pangkat pangkat 3 gitu kan. Ada pangkat 3. Nah, maka di sini bisa ditulis ini nilainya X itu 4 gitu kan. Di sini kita dapat X itu nilainya 4. Maka di sini X6 bisa kita tulis sebanyak 3 kali ya. X6 itu sama dengan 4 3 kali. X7 itu sama dengan 4. X8 itu sama dengan 4. Nah, kemudian yang paling bawah ini sekali gitu kan. Maka di sini dapat kita ambil X ke 9 itu nilainya adalah minus 8 per 5 gitu kan. Minus 5 per 8 gitu ya. Minus 5 per 8. Nah, seperti ini. Nah, maka selanjutnya ini untuk mencari himpunan penyelesaian ini bisa kita gambarkan ke garis bilangan. Nah, jadi ini bisa kita gambarkan ke garis bilangan. Dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil di ujung itu adalah berapa? Ini ada 0, min 1, 4 sama minus 5 per 8. Yang paling kecil adalah minus 1 gitu kan. Nah, ini maka bisa kita tulis di sini minus 1, kemudian dilanjutkan minus 5 per 8. Minus 5 per 8, kemudian dilanjutkan 0 gitu kan. Kemudian dilanjutkan 0, kemudian yang terakhir 4. Nah, maka selanjutnya di sini bisa kita coba lagi gitu kan. Jadi kita pakai coba ya, kita ambil yang paling ujung. Yang paling ujung itu kita ambil angka misal di atas 4 gitu ya. Di atas 4 itu bisa kita ambil angka 10 lah misalnya. Angka 10. Maka angka 10 ini kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Ke pertidaksamaan ini. Coba kita masukkan 10. Berarti 10 kali 10 kali 10. Di sini berarti pasti positif yang pertama gitu kan. Pertama. Nah, 10 kali 10 kali 10 ini 1000 positif. Nah, kemudian masukkan lagi 10 di sini. 10 ditambah 1 11. Angka 2 positif, maka di sini positif lagi. Nah, kemudian di sini masukkan nilai 10. 10 berarti 4 dikurang 10 adalah minus. Minus dipangkatkan 3 ini negatif. Maka di sini negatif. Nah, kemudian yang di bawah itu masukkan nilai 10, berarti ini pasti positif. Maka ini positif, positif, negatif, negatif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Maka di ujung sini adalah nilainya negatif gitu ya. Nah, selanjutnya ini berulang nggak? Nah, ini seperti ini. Jadi untuk 4 ini kan dia ada 3 kali gitu kan. Jadi di sini di bagian X4 itu ini ada 3 kali. Di sini adalah X6, X7, X8 gitu kan. Nah, untuk yang 0 ini juga 3 kali tadi. Di sini ada X1 gitu kan. Nah, kemudian ada X2, ada X3. Untuk 5 per 8 ini itu ada X9 ini kan. X9 sekali. Nah, kemudian untuk min 1 itu ada 2 di sini, X4 dan X5 gitu ya. Nah, maka ini untuk mengetahui ini positif negatif di sini. Nah, itu maka di sini ini yang negatif ini yang pertama ini punya si X6 gitu kan. Maka ini negatif. Nah, selanjutnya kalau ini negatif berarti ini positif.
Nah, setelah positif ini negatif. Setelah negatif ini berarti positif di sini. Nah, positif ini itu punya si X1. Kemudian dari positif ini negatif. Selanjutnya dari negatif ini positif. Nah, dari positif ini negatif. Gitu kan? Nah, selanjutnya negatif ini punya si X9. Ini negatif. Maka dari sini itu adalah positif. Gitu kan? Nah, ini positif. Nah, positif ini punya si X4. Ini positif. Nah, setelah positif ini negatif. Nah, setelah negatif ini positif. Jadi dapatlah ini negatif, positif, negatif, positif, positif. Yang diminta itu adalah yang kurang dari. Nih, tandanya kurang dari. Maka himpunan penyelesaiannya itu ada di antara ini. Yang negatif-negatif yang kita ambil. Nah, seperti ini. Maka ini kalau kita tulis ke... Oke, ini ikut nggak? Dia tidak ikut karena dia tandanya kurang dari. Maka minus 5/8, 0, dan 4 itu tidak merupakan himpunan penyelesaian. Jadi ini kalau kita tulis kurungnya, ini kurungnya terbuka. Ini ya, kurungnya terbuka. Ini jadi kalau dituliskan ke himpunan penyelesaian itu bentuknya jadi X. Di mana X? Ini di antara 0 gitu ya, kurang dari, dan kurang dari minus 5/8. Minus 5/8 gitu kan. Tahu? Nah, dari sebelah sini ini adalah X lebih besar, yang sebelah sini X lebih besar dari 4. Nah, bisa ditulis seperti ini. Nah, atau kalau kita tulis ke bentuk kurung, dia jadinya ini minus 5/8, 0 tutup. Gitu kan? Atau ini terbuka. Di sini 4, plus tak hingga terbuka. Nah, seperti inilah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini gitu. Nah, selanjutnya untuk soal selanjutnya itu di slide 11 itu bisa kalian kerjakan ya. Nah, itu nanti saya kasih di kelas Google Classroom gitu ya. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama dari Matematika 1 tentang materi pertidaksamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat malam semuanya. Terima kasih.